Salam bagi kita semua. Salam. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan menikmati pelajaran daripada firman Tuhan terambil dari Mazmur pada pasal yang ke-22 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-32. Saudaraku, tadi Bapak Gembala agak sedikit terlambat karena jam 8 pagi Bapak Gembala harus memimpin ibadah di gereja GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Jadi saudara-saudara yang kasih, jam 8 dimulai, Bapak Gembala harus menyelesaikan jam setengah 10. Jadi 1 jam setengah itu harus selesai. Dan puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih, jemaat Tuhan boleh diberkati Tuhan. Kiranya hal yang sama terjadi di dalam ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan berdiri secara responsoria, kita akan baca bergantian. Ayat-ayat yang genap adalah Bapak Gembala yang membacakannya, dan ayat-ayat yang ganjil Bapak Ibu sekalian, kecuali ayat 32 itu kita akan baca bersama-sama ya. Angkat berdiri saudara-saudara yang kasih. Judul perikop yang ada di dalam perikop ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32, judulnya adalah Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ya. Sekali lagi kita akan baca bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati mendengarnya, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingat dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah Dia di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anak yang akan datang. Sama-sama. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Dia telah melakukannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu, ayat ini telah memberitahukan kepada kita seyogianya umat-umat pilihan Allah itu seperti pada ayat 26 sampai ayat yang ke-32. Ya. Jadi keluarga yang benar, orang Kristen yang benar adalah orang yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa saudara-saudara yang kasih? Karena sebetulnya Allah itu sangat baik kepada kita. Jadi salah kalau ada orang Kristen berkata dalam hatinya, kalau ada orang Kristen itu mengatakan kepada orang lain, Allah tidak cinta sama kita. Aduh, masalahku tidak kunjung selesai. Ya, Tuhan tidak cinta sama aku. Saudaraku, itu adalah pikiran yang salah. Saudaraku, itu adalah perasaan yang salah. Karena sesungguhnya
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, siapapun dia, saudaraku yang kasih, mau orang Kristen yang lama atau orang Kristen yang baru, orang Kristen yang dewasa ataupun orang Kristen yang kanak-kanak, suatu kalau dia percaya kepada Yesus dengan segenap hati, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Orang itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, sudah kurang apa Allah kita ini terhadap kita? Kalau kita bisa bernapas sampai hari ini, itu semua oleh karena anugerah Allah. Ya. Seberapa engkau banyak mengumpulkan duit, saudara-saudara yang kasih. Duit itu tidak bisa menyelamatkan kita. Duit itu tidak bisa menghapus dosa kita. Itulah sebabnya perlunya kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini adalah pengalaman sang raja dan sekaligus sang nabi, penulis daripada kitab ini, Raja Daud, Nabi Daud, saudara-saudara yang kasih. Dia katakan dengan jelas pada ayat yang ke-26 itu, saudara yang kasih, karena engkau, ya, karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Karena engkau, aku bisa beribadah. Karena engkau, aku bisa menghirup udara yang baik. Karena engkau, aku tidak sakit-sakitan. Karena engkau sejahterakan hidup keluargamu. Karena engkau, kalau hari ini kita bernapas, itu yang keluar dari hati seorang raja yang sekaligus nabi. Ada orang tidak bisa terima nih, Pak Pendeta, tentu berbeda Daud dengan aku. Dia adalah raja, dia adalah kaya, dia adalah sehat, tidak sakit-sakitan. Aku bukan apa-apa. Aku petani. Aku bukan bangunan di desa-desa. Aku kerja hanya bisa dimakan untuk 1 hari. Mungkin berkata seperti itu. Lalu kita katakan kita tidak bisa seperti Daud yang bisa mengucap syukur. Saudara-saudara yang kasih, ketika kita bertahan dalam hati gundah gulana, tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan, tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan, percaya, engkau akan bisa cepat tua. Jadi orang kalau kesukaannya merenung terus, saudara, ya, kalau enggak, buktikan sendiri ya. Kalau kita ini suka merenung terus, ya, dilanda oleh ketakutan terus, kebencian terus, nggak ada senyum, saudara-saudara yang kasih. Saya yakin itu akan membuat kita itu jauh lebih cepat tua. Cepat tua, saudara-saudara yang kasih. Iya. Sampai hari ini ketika orang tahu saya punya umur 60 lebih, orang nggak percaya. Ya, orang nggak percaya. Saudara-saudara yang kasih. Tapi ketika diskusi, ya, Pak Bambang waktu SD dulu, jajannya berapa? Saudara-saudara yang kasih, saya masih menikmati uang yang namanya sen. Kalau sekolah itu dikasih 2 rupiah, itu sudah besar. Yang tua-tua ya, ingat ada uang kita logam itu tulisannya 2, 1, garis miring 2. Ya. Itu 2,5 rupiah.
Bahasanya orang Jawa namanya seringgit. Seringgit ataupun 2,5 rupiah, saudara-saudara, itu sudah bisa makan kenyang. Pada saat itu, bahkan 1 sen itu bisa untuk jajan, saudara-saudara. Saat itu bisa untuk sarapan pagi. Bayangkan, kalau kita sarapan pagi sekarang berapa ya? Apa yang kita sarapan? Kalau orang Jawa itu pecel. Oke lah, kalau sekarang yang agak tren di daerah kita itu adalah apa itu sarapan pagi? Lontong. Kan gitu kan? Loh, lontong itu berapa? 5.000 itu yang paling murah. 5.000. Ada yang 7.000, ada yang 12.000. Oke lah 7.000. Ya. Jadi dulu 1 sen itu bisa untuk makan sarapan pagi. Katakanlah 1 sen itu seimbang dengan 7.000 rupiah. Saudaraku, itu kalau kita ingin tahu secara persis, ya, orang itu umurnya berapa, maka pengalaman hidupnya itu bisa membuktikannya. Kalau ada orang yang mengatakan umurku sudah lebih dari 60 tahun, lalu kemudian ditanya, waktu bapak dulu SD, terus kemudian uang jajannya berapa? Berapa beli makan untuk sarapan pagi? Lalu kemudian dia katakan, waktu itu kami jajannya itu 20 rupiah. Saudara, itu sudah besar sekali, saudara biayanya. Lalu kemudian dia katakan sarapan itu 10 rupiah. Nah, itu sudah bohong, saudara. Kenapa? Karena saat itu sarapan cuma 1 sen. Bukan 1 rupiah, 1 sen, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, mari saudara-saudara yang kasih. Tapi ketika ada orang lalu kemudian dia mengatakan saya umur 60 tahun. Lalu saya tanya, pas 60? Iya Pak Pendeta, pas 60 tahun. Lalu aku bilang, loh kalau itu Bapak adikku. Enggak percaya dia, enggak percaya. Pak, Bapak kan masih muda. Kan itu kan, istriku saja yang muda, saudara kasih. Rupanya aku dibawa oleh suasana istriku yang jadi muda. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ternyata ucapan syukur itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kecukupan. Ya, tapi ucapan syukur itu bisa dan harus diajarkan oleh firman Tuhan, oleh Yesus. Mengucap syukurlah senantiasa itu. Saudaraku, maka umurmu akan ditambahkan. Dan raut wajahmu itu akan dibuat mudah oleh Tuhan. Senyum, suka senyum. Nah, ini cuma nggak ada yang senyum. Ayo senyum, semua senyum. Dia mengeluarkan aura, ya, kecantikan bagi perempuan, ya, kegantengan bagi pria, saudara-saudara yang kasih. Senyum, ketemu sama kawan, duduk di samping bersamaan sebelah tempat duduk masuk merembus. Kalau kita punya hati seperti itu, kalau kita punya visi seperti itu, yakinlah membuatmu jauh lebih tua. Jauh lebih tua ya. Mari untuk itu saudaraku, ayo kita budayakan senyum. Ayo lihat kanan kiri senyum. Tapi senyumnya jangan senyum mengejek. Iya. Ya, Raja Daud dengan jelas memberitahukan kepada kita, karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Saudaraku, Daud yang kaya, Daud yang rohani, saudara-saudara yang kasih, Daud yang rajin beribadah. Bayangkan, Alkitab mencatat Daud inilah orang yang paling rajin
kalau versi Alkitab. Kenapa? Karena di dalam Alkitab dia beribadah dalam satu hari itu 7 kali. Mazmur 119 ayat 164. Ya Allah, aku memuji-muji kepadamu 7 kali dalam sehari. Ya, aku beribadah kepadamu, aku sholat di hadapanmu 7 kali dalam sehari. Saudara-saudara yang kasih. Ya, nah, siapa yang pernah? Jujur Bapak Ibu, siapa yang pernah di antara jemaat ini yang pernah ibadah itu 7 kali dalam sehari? Suatu sulit. Kalau andai kata ada 1000 itu cuma 1 surat. Ya, atau kebanyakan ya 1000. 100 itu hanya 1 barangkali surat-surat yang kasih. Yang paling banyak adalah 7 hari sekali. Nah, itu yang paling banyak. Hanya hari Minggu saja. Ya. Hari Selasa tuh. Ya. Karena itu untuk pelayan-pelayan. Ya, doa pengajian. Hari Rabu, no, karena itu ibadah keluarga. Ya, apalagi nggak ada makan, Mbak. Surat-surat yang kasih. Lalu kemudian hari Jumat, ya itu kan cuma latihan. Ngapain ke gereja? Hari Sabtu untuk kaula muda. Ya. Maka yang dipastikan itu secara harafiah beribadah sekali dalam 7 hari. Tahu? Saudara-saudara yang kasih. Bukan berarti kalau Daud ini seorang nabi, bukan berarti kalau Daud ini adalah seorang raja, segala sesuatunya cukup, maka dia tidak punya masalah, maka dia tidak punya problem. Tidak, saudara-saudara yang kasih. Tidak, ada masalah dia. Dan masalah dia malah justru lebih berat daripada kita. Kenapa? Masalah kita lebih banyak itu dari luar. Tapi Daud masalahnya dari luar juga dari dalam. Bangsa-bangsa melawan dia. Itu dari luar. Ada begitu banyak suku bangsa yang dikalahkan olehnya. Itu masalah, saudara-saudara yang ya. Dari dalam pegawainya ada yang melawan dia. Bahkan anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri itu melawan dia. Saudara-saudara yang dan bukan hanya anaknya, istrinya itu juga melawan dia. Ketika Daud memuji-puji menarik hati saudara-saudara yang kasih, istrinya mengata-ngatai suami. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah sebabnya tema dalam perikop ini adalah anakku. Mengapa kau tinggalkan aku? Ya, itu adalah bentuk dari doa seorang yang sudah setia. Mungkin dia bisa berkata, mungkin saudara-saudara, Tuhan, kurang apa aku ini? Setiap minggu aku beribadah kepadamu. Tuhan, bukan hanya itu, aku melayani sebagai song leader. Tuhan, bukan itu, aku pemain musik Tuhan. Atau bahkan Tuhan, aku sudah khotbah. Dan bukan itu, aku sudah berdoa orang sakit itu sembuh. Bisa saja dia protes seperti itu. Tapi kenapa Tuhan? Anakku sendiri yang mengkhianati aku. Tapi mengapa Tuhan? Mengapa umatku sedemikian salah di hadapanmu? Itulah sebabnya saudara-saudara yang kasih. Dalam ayat yang kedua dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi kau tetap jauh dan tidak menolong. Kalau Allah itu yang diumpamakan Bapa bagi kita anak. Yuk, supaya kita tahu perasaan. Ya.
Allah itu Bapak kita. Kita ini anaknya. Kita sedang berhadapan dengan Bapak. Dan kita dalam kesulitan sebagai anak. Ya. Ada penderitaan ini. Ya. Ada persoalan yang sangat besar, saudaraku. Persoalan yang besar. Jika kita tidak bisa menghadapi kepala kita ini yang segini, ya, saudaraku yang kasih. Ketika kita betul-betul gelap mata, ketika kita betul-betul punya masalah yang besar, kepala kita yang segini ini seolah-olah ini membesar. Ya. Jadi kepala kita ini seolah-olah membesar, saudara-saudaraku. Sehingga kita berat. Lalu kita berdoa kepada Bapak kita. Kita minta tolong kepada Bapak kita. Pak, tolong aku Bapak, kepala kita berpecah Bapak, tolong aku. Lalu kemudian Tuhan, Bapak kita. Iya, kita dicueki. Sama seperti ini kan, kita dicueki. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolongku, tidak menolong aku. Kalau dia tolong aku, sakit Bapak Ibu dan jelaskan. Nah seperti itulah kalau kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Maka doa daripada Daud, maka pujian dari Daud akhirnya, Tuhan, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Jangan tinggalkan aku Tuhan, karena aku tahu engkau adalah Allah yang berkuasa. Karena aku tahu aku bisa menjadi raja itu karena engkau. Aku tahu Tuhan, segala masalahku, segala problemku selama ini. Ya. Saudara yang kasih, kalau saya memperhatikan Bapak Ibu dan saudara, pemasukan daripada keluarga pastori, saudara-saudara, yang gembala Bapak Ibu sekalian itu adalah full dalam pelayanan. Tak ada gaji. Bapak Ibu bisa tanya kepada pimpinan kita di MD atau di wilayah, Pak, berapa gaji pendeta di GBD? Tidak ada. Ya, saudara yang kasih. Kalau orang-orang yang lain, saudara yang kasih, mendirikan gereja itu dibantu 5 juta, saudara yang kasih. Kita dari berdiri meletakkan batu pertama dan seterusnya, tidak ada Bapak Ibu, tidak pernah dari organisasi. Dan itu bisa berjalan, gedung bisa berdiri, saudara. Kenapa? Itu karena dia. Karena Tuhan itu yang diucapi syukur oleh Raja Daud. Dan kita, kalau kita sampai sekarang masih hidup, saudara, itu karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, ayat 2 dikatakan, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, artinya siang dan malam, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tapi Tuhan memalingkan wajahnya. Siapa tahu? Tuhan, bukankah aku sudah menyembahmu? Tuhan, bukankah aku setiap minggu itu beribadah kepadamu? Lalu Tuhan, apa lagi? Ya. Tuhan, kalau aku memberikan persembahan, aku yang terbesar Tuhan. Lalu sudah lihat, kenapa? Kenapa sudah lihat? Iya, pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudara-saudaraku, ini adalah contoh. Orang yang tidak setia kepada Tuhan, orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Bukankah Tuhan telah mengajarkan kita? Iman itu adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita percayai bahwasanya apa yang kita imani itu sudah berada pada kita. Contoh yang paling gampang,
seorang pendiri gereja terbesar di dunia di Korea Selatan, Paul Yohijo atau Choyong. Saudara-saudaraku yang kasih, ketika dia awal perjalanan pelayanannya, saudara, dia miskin. Saudara, uang persembahan jemaat gak cukup untuk makan, saudara-saudaraku yang kasih. Jangankan 1 minggu, 1 hari itu gak cukup, Bapak Ibu saudara sekalian. Makanya Bapak Gembala selalu minta syukur kalau anak-anak bisa kuliah, ya saudara yang kasih. Apalagi dia sudah mau selesai di sini. Ya. Kalau kemudian selanjutnya duit pun juga sudah. Kenapa? Karena bisa melewati itu Ebenezer. Tuhan menolong sampai siapa? Tuhan menolong sampai selama-lamanya ketika kita percaya kepada-Nya. Ya. Nah, Tuhan ajarkan kepada kita, maka berimanlah. Kalau engkau sudah katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong, maka itu terima, sudah engkau terima. Sehingga yang ada di dalam hati kita terus ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan, doaku sudah engkau jawab. Terima kasih Tuhan, engkau sudah sembuhkan saya. Terima kasih Tuhan, engkau sudah tolong apa yang menjadi pertumbuhan. Itu yang benar. Tapi jangan seperti si tua yang ada di Tanjung Purawan. Ketika dia didoakan oleh pendetanya, dalam nama Yesus sembuh. Lalu apa yang terjadi? Pendeta tidak ada kuasanya. Akhirnya dicarilah pendeta-pendeta yang sudah pernah mendoakan, gak tanggung-tanggung, 10 pendeta karismatik. Padahal dia orang Protestan. Ya. Dia bilang pendetanya gak ada kuasa. Ya. Lalu kemudian dia dengar kesaksian, ada pendeta-pendeta yang dipakai oleh Tuhan, berdoa sembuh. Lalu kemudian Bapak Ibu dan 10 orang pendeta karismatik plus masih muda-muda. Suratku, doa pelepasan, doa kesembuhan, pendeta yang tua dengan pendeta yang muda. Ya. Itu getarannya berbeda. Ya, itu fokusnya berbeda. Kalau yang tua berdoa selalu, Tuhan Yesus, engkau jamah, engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah, kalau pendeta-pendeta yang muda, masih muda, umur 20-an tahun, 30-an tahun, pernah melihat baik itu di tayangan YouTube ataupun yang lain-lain, maka pendeta itu tumpangkan tangannya ke atas kepala, lalu kemudian berkata, dalam nama Yesus, keluar, dalam nama Yesus, ini kau pecah, keluar, itu satu, loh kan 10 gini semua. Aku kuatir kepalanya itu lepas ini. Dan bukan itu saja, aku punya kawan saudaraku, kalau berdoa bukan hanya tangannya, kakinya juga. Satu. Coba bayangkan. Macam-macam orang berdoa. Ada yang dipukul-pukul, ya, dan lain sebagainya. Bapak percaya, saya percaya Pak Pendeta. Ya. Bapak yakin, saya yakin Pak Pendeta. Dalam nama sembuh. Itu semua pulang. Begitu pendeta yang 10 pulang, dia sambil menangis. Oh gak sembuh juga ya. Kesembuhan itu terjadi, jawaban itu terjadi, itu sesuai dengan imanmu. Jika engkau katakan sembuh, maka terjadilah sembuh. Jika katakan lepas, maka terjadilah lepas. Kalau engkau imani dengan sungguh. Maka itu ketika orang yang berseru kepada Tuhan dengan iman yang benar, ya, maka dia tidak akan memikirkan sakitnya lagi. Sembuhkan. Loh, itu tandanya khawatir. Itu tandanya tidak percaya kepada Tuhan. Tanda percaya adalah terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Walaupun masih begitu, walaupun masih sakit, ya,
Dia beribadah kepada Tuhan. Maka terjadilah seperti apa yang kau imani. Bukan seperti ini, saudara-saudara yang kasih. Dengan jelas di sini dikatakan pada waktu malam, saudara-saudara yang kasih. Mana tadi? Ayat yang ke ya. Pada waktu malam, tetapi tidak juga aku berteman. Kenapa nggak bisa damai? Kenapa nggak bisa tenang? Karena kurang percaya. Karena imannya itu iman yang salah. Iya. Makanya Tuhan katakan tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Yang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah orang yang melakukan firman. Bukan hanya orang yang percaya, tapi orang yang melakukan. Iman tanpa perbuatan nol, alias mati. Maka bangkitlah iman kepercayaan daripada seorang nabi tadi. Ya. Ayat yang keempat. Padahal itu yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, kepada nenek moyang kami percaya. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkannya. Karena percaya maka dia diluputkan. Itu nenek moyang kami. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, berhadapan dengan banyak tantangan dalam kehidupan, semuanya bisa teratasi. Semua bisa dihadapi dengan baik ketika bersama dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan meninggalkan mereka, mau minum aja susah setengah hidup. Bayangkan, mau minum itu susah setengah hidup. Atau setengah mati. Susah. Di padang gurun nggak ada minuman, nggak ada sumur ditemui dalam perjalanan ini. Kalau tidak disertai Tuhan, kalau Tuhan meninggalkan dia, Tuhan yang meninggalkan kita. Lalu kita akan dalam keterburukan. Tapi ketika bangsa itu berseru, ketika bangsa itu bertobat, selalu Tuhan bisa buka jalan yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Dalam dataran pasir yang penuh dengan kegersangan, saudara-saudara. Tidak semua pohon-pohonan itu bisa hidup di sana. Pohon yang paling terkenal hidup di sana adalah apa? Katus, kurma, itu yang buahnya bisa kita nikmati. Pernah lihat pohon kurma? Bukan di film ya. Lihat secara langsung. Nah, kalau belum, kapan-kapan kita rekreasi ke sana sambil ibadah di padang. Ya. Itu di Tanah Karang. Itu ada agrowisata. Tempat tanaman kurma itu di mana? Dan kalau di sana pun ada ada kolam renangnya juga di dalam kebun ini. Ada kolam renangnya, ada waterbombnya, selesai kira-kira. Jadi kalau kepanasan bisa langsung mandi. Mandinya gratis, masuknya yang banyak. Supaya kita bisa lihat langsung. Pohon itu daun-daunnya seperti kalau daun-daunnya itu nggak beda jauh seperti kelapa, lalu kemudian kelapa sawit, lalu kemudian bisa juga dengan salak, ya gitu kan. Itu daun-daunnya yang bisa seperti itu.
ada yang istimewa. Ya. Kenapa dia bisa tumbuh di padang pasir, daerah yang tandus? Kalau pohon kelapa itu tidak semua bisa tumbuh, apalagi sawah. Kenapa? Karena pohon kurma itu akarnya bisa masuk ke dalam dan sangat dalam. Itu yang membuat dia mendapatkan air di padang pasir, sehingga dia bisa tumbuh. Iya. Jadi saudaraku, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluluhkan. Di padang pasir tidak ada minuman, tidak ada aliran sungai, tidak ada sumur, saudara-saudara yang kasih. Tapi Tuhan bisa buat sumur yang luar biasa dari batu. Hanya dengan memukul tongkat saya, pukul sini lalu keluar air. Saudara yang kasih, coba saudara pukul itu. Pakai apa saja, mau makan besar, mau makan kecil, tidak kuat. Artinya berkat Tuhan, artinya pertolongan Tuhan, itu bisa saja, sekalipun itu tidak mungkin. Iya, pertolongan kesembuhan, pertolongan usaha dan lain sebagainya. Yesus punya cara, Yesus punya jawaban bagi kita. Nah, saudara-saudara, maka orang yang percaya kepada Tuhan harus bisa mengucap syukur. Ya, dikatakan ayat 26, karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Hidupnya orang percaya itu penuh dengan sukacita. Harusnya, ya, harusnya penuh dengan sukacita. Bukankah ketika kita mengalami musibah, dunia tidak bisa tersenyum, tapi Tuhan ajarkan kepada kita mengucap syukur. Dalam musibah itu kita bisa mengucap. Coba bayangkan, itu bisa dilakukan hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tersenyum. Ya. Nah, lalu kemudian saudara-saudara yang kasih, nasabku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Tuhan. Kalau kita berjanji kepada Tuhan, maka janji kita itu tidak terhapuskan oleh apapun selain digenapi. Semua yang berjanji dalam nikah kudus, semua yang pernah berjanji dalam nikah di gereja, itu pasti ada janji nikah. Apa janji nikah? Aku terima Tuhan, baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit. Dalam situasi apapun itu tidak bisa memisahkan kami, hanya mau. Ya, maka orang Kristen, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan berpikir, jangan berkata, aku ceraikan, akan selesai kita. Karena Tuhan benci akan percaya. Maka ingat jadi sifat kita di depan Tuhan tidak akan bisa, hanya mau yang bisa. Ya. Nah, lalu kemudian saudara-saudara yang kasih, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Sombong itu terbalik. Maka orang yang percaya kepada Tuhan, selain mempunyai iman yang benar, itu diperlukan rendah hati. Ya. Untuk memperoleh maaf kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang telah memfitnah kita, tidak harus kita tunggu dia minta maaf. Tidak harus. Barang siapa yang melepaskan pengampunan, maka Tuhan akan berkati dan doanya dijawab.
Ingat doa Bapa kami? Ampuni aku seperti aku mengampuni. Ya, tapi kita seringkali begitu. Tidak. Pokoknya kalau dia tidak minta maaf, aku nggak mau korban. Itu salah. Ya, saudaraku, lepaskan pengampunan. Tidak masalah. Dia nggak mau minta maaf. Tuhan, ya Tuhan, ampuni, maafkan dia Tuhan. Harus seperti itu, Bapak. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini, saudara yang kasih. Ya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Itu yang membuat akhirnya kedamaian terjadi. Ayat yang ke-30. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Itu coba bayangkan. Bagaimana bisa orang sombong sujud menyembah Tuhan? Itu terjadi ketika kita orang-orang yang percaya itu menjadi berkat bagi orang yang sombong. Mengampuni orang yang sombong, mendoakan orang yang sombong. Itu orang sombong itu bisa bertobat. Karena dirinya tidak bisa bertobat. Ya. Di hadapannya akan beruntung semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup, orang yang frustasi,